Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan Bapak dan Ibu guru para peserta pelatihan inovasi pembelajaran di era industri bagi guru-guru untuk sekolah menengah atas di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ketiga pelatihan. Di hari ketiga pelatihan ini, fokus kita nanti kita akan membahas lanjutan tentang model-model pembelajaran di abad ke-21 atau di era industri. Ya. Kemudian selain itu kita juga nanti akan melanjutkan pembahasan kita tentang profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang ada di dalam learning management. Akan tetapi sebelum kita masuk ke sana, sesuai dengan yang sudah saya minta di hari kedua kemarin, insya Allah pada hari ini kita akan memilih ada 4 peserta yang akan melaporkan hasil pengerjaan LK01-nya. Agar adil, maka kita akan memilih 2 dari ibu-ibu ya, yang senyumnya ini Ibu Siti Abiatus sepertinya sudah sangat siap sekali. 2 dari ibu-ibu, kemudian 2 dari bapak-bapak ya, yang akan memaparkan pengerjaan hasil LK-nya. Setelah nantinya keempat orang tersebut memaparkan hasil pengerjaan LK, berikutnya kita akan cek ke dalam S ya, kita akan cek juga di kolom absensi komentar video pelatihan hari kedua kemarin. Harapannya mudah-mudahan semuanya sudah dilengkapi. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, cukup jelas agenda kita pada hari ini? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, Jelas, baik. Suaranya hilang, Bapak. Putus. Kenapa, Ibu? Pak. Kenapa, Ibu? Suaranya nggak ada, hilang, putus-putus. Suara saya Suaranya putus-putus. Suara saya bisa terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Jelas. Jelas, sekarang baru jelas. Jelas tempat saya. Oke, terima kasih. Mungkin sinyalnya ini ya yang kurang ini ya. Oke, jadi yang pertama di sini saya akan meminta yang pertama dari Ibu-ibu Siti Apiatus. Silakan. Ibu Siti Apiatus memilih satu bapak-bapak. Silakan, siapa yang dipilih? Bu Siti Apiatus? Saya milih Bapak siapa ya? Sebentar Pak, saya lihat partisipannya dulu. Silakan. Bapak siapa ya? Pak Andreas Junaidi ada. Oke, Pak Andreas sudah dipilih. Pak Andreas Ada, Pak. memilih satu ibu. Silakan siapa? Pak Andreas? Bu Heni Abad. Hai, Bu. Heni Abad. Betty, Bu Heni atau Heni? Oh iya, Bu Heni. Heni Abad 21. Silakan Bu Heni Abad 21 akan memilih satu orang. Bapak-bapak. Suara kamu nggak kedengeran, Bu Heni? Masih di mute ini. Oh ya, saya mau Pak Fauzi. Pak Fauzi. Pak Fauzi, sebentar. Pak Fauzi, oke Pak Fauzi ya, Pak Fauzi. Oke, silakan. Kita sudah ada 4 ya, kita sudah ada 4 peserta. Yang pertama ada Ibu Siti Afiatus, kedua ada Pak Andreas, ketiga ada Bu Heni, dan yang terakhir ada Pak Fauzi. Silakan Ibu Siti Afiatus, yang pertama Ibu memaparkan pengerjaan hasil LK-nya. Silakan. Bu Siti Afiatus, monitor. Lagi sinyal, Pak, lagi muter-muter. Lagi muter-muter. Oke, kemudian Bu Heni, monitor Bu Heni.
Boleh lagi piket sebentar, Pak. Lagi piket sebentar. Oke, kalau gitu kita mulai dari Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Ya, ibu-ibunya ini tiba-tiba satu piket, kemudian satu tiba-tiba hilang. Ya. Akan tetap kita tunggu. Ya, silakan Pak Andreas dimulai. Bisa share screen. Iya Pak, Tugas yang maaf kemarin saya ya, Pak? baru masuk lagi. Ya, pengerjaan LK yang kemarin. Oke, Bu Siti Apiatus setelah Pak Andreas nanti ya. Oh iya, siap Pak. Silakan Pak Andreas Junaidi. Oke, sebentar Pak, saya buka dulu filenya. Oke Pak, saya satu persatu kan Pak, atau langsung empat-empatnya? Langsung share screen saja. Oke, satu Oke. persatu. Ya, silakan. Jadi untuk yang pertama tentang jelaskan latar belakang proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kalau menurut saya pembelajaran proyek ini itu agak sedikit berbeda dengan proyek-proyek typical proyek pembelajaran model proyek sebelumnya. Terutama karena memang kita punya satu profil pelajar Pancasila yang sekarang itu udah lebih valid, solid gitu Pak. Kemudian habis itu kita sekarang lebih dituntut untuk solving problem rather than kayak cuman belajar tentang teori. Jadi lebih kayak ke apa sih permasalahan yang ada di sekitar yang sesuai dengan lingkungan di mana anak ini berada dan bagaimana mereka memecahkan permasalahan yang ada di sekitarnya mereka itu. Gitu Pak, itu untuk yang nomor 1. Berikutnya langsung silakan semua pengerjaannya, Pak. Oke. Untuk yang nomor 2, perbedaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran tematik lebih ke satu waktu, Pak. Kalau dulu kan kita lebih kayak ke jam pelajaran itu tuh ada untuk tiap minggu gitu, Pak. Kalau sekarang kan kita lebih kayak ke per tahun dan tidak setiap pelajaran tuh harus mendapatkan jam pelajaran untuk 1 tahun lamanya. Jadi nggak harus kayak mencontoh nih Pak, misalnya kayak seni rupa. Seni rupanya ternyata materinya bisa diselesaikan dalam 1 semester, berarti nanti di semester 2 boleh diganti dengan pelajaran lain gitu Pak. Jadi nggak harus sekaku kemarin waktu tematik. Ini lebih fleksibel dan memang lebih merdeka baik untuk gurunya dan juga baik untuk siswanya. Terus habis itu untuk manfaatnya sendiri, manfaatnya ini ada banyak Pak kalau mau dilihat satu persatu. Tapi kalau saya mau summarize aja nih ya Pak ya, intinya adalah kita mengharapkan banget dengan adanya kurikulum ini, anak-anak itu benar-benar tergali potensinya, terlebih lagi mereka bisa merasakan bahwa diri mereka itu belajar itu tuh lebih sebagai haknya gitu Pak, dan merdeka untuk belajar. Jadi bukan menjadi sebuah beban dan kewajiban yang membuat mereka itu merasa bahwa sekolah itu adalah momok yang harus dihindari. Dan harapannya juga ke depannya mungkin untuk Indonesia sendiri, kita benar-benar ready untuk globalisasi, di mana anak-anak kita juga bisa mencari solusi-solusi terbaik gitu Pak untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin akan kita hadapi ke depannya. Terus habis itu untuk perbedaannya antara kurikulum berbasis project ini dengan K13 yang berbasis project, ini juga agak panjang Pak, tapi intinya kurang lebih sama, yaitu project yang ada di sini itu lebih digunakan sebagai penilaian dengan bobot lebih tinggi dibandingkan project yang ada di K13. Karena untuk kegiatan belajar mengajarnya sendiri kan di kurikulum Merdeka kita membagi menjadi 2 part kan Pak. Ada part intrakurikulernya, jadi part untuk akademisnya secara teorinya, sama part untuk pengerjaan proyeknya gitu Pak. Jadi kalau menurut saya bobotnya jelas sudah berbeda dan memang targetingnya kita bukan lagi tentang paper pen test atau kemampuan anak untuk menjawab sesuatu di atas kertas, tapi lebih kayak bagaimana sih mereka bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat ini untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi atau mungkin dihadapkan sengaja untuk mereka gitu Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Andreas Junaidi. Kemudian Sama-sama. ya, yang akan memberikan komentar pertama ada Bu Betty, kedua ada Ibu Eka Sugiarti. Silakan Bu Betty komentarnya pengerjaan dari Pak Andreas. Oke, satu lagi masih belum ada pengerjaan LK yang lanjutannya Pak Andreas mana? Di bawah Pak Andreas? Yang mana Pak? LK-nya kan ada 2 kita. Yang pertama itu, kemudian yang bawahnya. Bisa minta tolong, silakan. Yang bawahnya Pak? Bawahnya masih belum di ini ya? Yang ilustrasi pelajar Pancasila. Silakan. Oh, yang LK2 ini juga sekalian ya Pak? Silakan. Kemarin saya kira kita sudah bahas tuntas bahwasanya keduanya memang harus
Oh maaf Pak, berarti saya yang salah Pak. Saya belum buka sama sekali Pak untuk yang kedua. Saya baru fokus yang pertama kemarin Pak. Saya kira hanya yang pertama Pak. Sudah satu kesatuan kemarin yang kita Oh buat. gitu. Iya. Oke, silakan tetap di share screen-nya agar nanti siapa tadi Bu Betty akan memberikan komentar. Kemudian tadi siapa satu lagi yang harus memberikan komentar? Silakan Pak Andreas tetap share screen-nya Bapak. Oke, silakan Bu Betty diberikan komentar pengerjaan LK01 yang belum tuntas ya karena belum ada ilustrasinya dari Pak Andreas tadi. Silakan Ibu. Mohon izin. Itu bisa diperbesar sedikit Bapak Andreas? Zoom-nya, karena itu kan tidak di bold, jadi saya kurang bisa membaca. Tadi sih mendengarkan, tapi Pak Andreas, monitor. Oke. kalau saya Kok tiba-tiba di mute Bu Betty, jadi masih belum terdengar suara Ibu. Oke, mohon maaf. Yang pertama, saya mau dari yang latar belakang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau jawaban saya kan lebih ke yang kita 2 tahun ke belakang, anak-anak lebih ke pembelajarannya satu sisi, maksudnya lebih banyak lewat online, dan online itu tidak bisa menerima semua materi kalau dari yang K13-nya. Makanya maksudnya pemerintah mengeluarkan ide kurikulum merdeka yang mana di dalam kurikulum merdekanya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di profil pelajar Pancasila yang dikedepankan adalah proyeknya. Ada 20% ini, 20 apa 30% ini, sehingga itu menjadi latar belakangnya. Nah, kalau yang di sini latar belakangnya belum keluar. Di sini lebih ke profil ini P5 ini lebih ke PBL. Belum ke latar belakangnya apa sehingga dikeluarkan ini P5-nya ini. Itu menurut saya untuk yang nomor 1. Itu. Terus kalau yang untuk nomor 2 boleh diturunin Pak Andreas? Ya, terima kasih. Kalau untuk yang nomor 2, ya kurang lebih sama dengan saya jawabannya. Untuk yang P5 itu ada porsi tersendiri kalau di kurikulum merdeka. Sementara kalau di K13 untuk proyek itu masuk ke dalam pembelajaran intra. Jadi kadang-kadang tidak bisa full. Ya, itu kelebihan dari P5 adalah kita bisa anak-anak lebih bisa memahami lingkungan sekitar, bisa lebih dapat apa yang mau dikerjakan, temanya lebih dapat dibandingkan kalau kita proyek yang PBL di K13. Kurang lebih sama seperti itu. Oke, menurut saya nomor 2 untuk Pak Andreas sama seperti saya dan itu kurang lebih benar. Nomor 3. Terima kasih Pak Andreas sudah diturunin sendiri. Kalau untuk manfaat, ya kita semua tahu manfaatnya. Itu semua sudah disebutin. Kalau saya nggak sebanyak itu, kalau saya lebih ke menyorotinya, lebih ke siswanya sama gurunya. Kurang lebih sama dan ya itu manfaatnya. Terus yang keempat, ya pembelajaran proyeknya lebih kalau untuk K13 masuk ke intra, sementara kalau untuk yang kurikulum merdeka masuk ke co-kurikuler. Kurang lebih sama seperti itu. Itu komentar dari saya. Jadi untuk semua jawabannya yang membedakan dengan jawaban saya adalah di latar belakang saja. Kalau untuk yang sisa-sisanya kurang lebih sama. Pemahaman kita. Pemahaman saya dan pemahaman Pak Andreas kurang lebih sama. Seperti itu Pak Sofian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Betty. Satu Bapak Pak Mulyono, silakan Bapak mengomentari pengerjaan dari Pak Andreas Junaidi. Baik, terima kasih Pak. Ini untuk yang dipaparkan Pak Andreas tadi ya. Tadi saya menyimak dengan apa yang dipaparkan. Suara saya jelas ya Bapak ya? Jelas. Jelas Pak. Ya.
berkaitan dengan proyek tadi, coba bagian proyek ya Bapak ya. Ya proyek ini apa yang berkaitan dengan penilaian tadi ya. Tadi kan disampaikan untuk yang apa kurikulum merdeka itu untuk bagian penilaiannya bagaimana Pak tadi? Mungkin apa kalau bisa diulang lagi tadi? Apakah kalau menurut saya tadi yang bagian penilaian yang untuk proyek itu terpisah seperti itu ya? Pak Andreas, silakan Halo, Pak. Pak Andreas. Konfirmasi. Untuk yang ini apa penilaian proyek tadi kan dipaparkan bahwa untuk penilaian perbedaannya Pak, ini Pak, bukan ya? Halo. ya oke, baik kalau apa mungkin tidak ini bisa nyambung. Ini mungkin saya menyampaikan yang untuk ini yang berkaitan dengan perbedaan antara K13 dan yang kurikulum merdeka ya itu kan kalau K13 itu kan apa yang berkaitan dengan penilaian antara sikap, keterampilan, pengetahuan itu kan menjadi apa istilahnya terpisah ya. Kalau yang sekarang kurikulum merdeka kan ini ya terintegrasi. Hanya pada kurikulum merdeka itu kan ada ini 3 aspek yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, secara khusus pada kurikulum merdeka itu untuk mengembangkan pembelajaran yang karakter itu kan ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang nantinya di akhir tahun itu anak-anak kan juga akan mendapatkan rapor profil di mana untuk SMA itu kan ini ya untuk tema kan minimal ada 3 itu ya itu harapannya nanti kalau yang kurikulum merdeka itu kan lebih ada penekanan kepada karakter profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja mungkin Pak yang saya sampaikan. Kalau tadi sebenarnya saya ingin klarifikasi untuk yang terkaitan dengan penilaian yang sampaikan tadi. Begitu saja Pak, terima kasih. Ini Oke, terima kasih saya. banyak Pak Mulyono. Kemudian ada siapa tadi? Bu Betty kalau tidak salah ya. Kemudian sekarang gantian giliran saya. Pak Andreas kok sudah ditutup ya share screen-nya. Mari kita. Oh, oke Pak. Oke. Saya kira sudah. Belum. Oke. Mari kita lihat di poin pertama. Poin pertamanya di scroll, Pak. Minta tolong ke poin. Oke. Jelaskan latar belakang dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian dari jawaban yang diberikan, pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya menggunakan. Oke, jadi di jawabannya ini lebih kepada ini ya, lebih kepada pembelajaran yang ada di dalam kurikulum merdeka. Ya, jadi bukan fokusnya pada kenapa sebenarnya latar belakang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu muncul. Ya, jawaban yang paling tepat Pak Andreas beserta Bapak dan Ibu guru semua ya, latar belakang kenapa P5 itu muncul ya, kenapa P5 itu muncul dikarenakan ya pada kurikulum yang sebelumnya ketika proses pembelajaran yang diberikan kepada para peserta didik yang basisnya proyek ya itu masih belum paripurna, masih belum sempurna ya. Kesannya proyek-proyek yang ada itu masih setengah-setengah saja. Ya, sementara ya di dalam P5 diberikan waktu sefleksibel mungkin agar proyek yang P5 ini benar-benar dapat diimplementasikan, dapat dilakukan ya dalam satuan pendidikan masing-masing. Ya, itu merupakan latar belakang kenapa P5 ini muncul ya, Bapak dan Ibu guru semua. P5 ini terintegrasi tentunya dengan kurikulum merdeka ya.
Dengan kurikulum merdeka, harapannya ketika P5 ini muncul, maka kegiatan proyek yang tadinya itu masih belum maksimal ya di dalam kurikulum 2013 maupun kurikulum 2013 perubahan, proyek-proyek yang ada itu dapat lebih maksimal lagi. Karena porsi untuk melakukan proyek itu menjadi lebih banyak lagi. Kegiatan yang ada di dalam intrakurikuler itu dikurangi. Ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu guru baca di modul yang ada di dalam LMS, ya, kegiatan belajarnya itu dikurangi untuk intrakurikulernya, kemudian diberikan kesempatan untuk mengelola sedemikian rupa kaitannya dengan P5, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Begitu ya Pak Andreas, cukup jelas Bapak? Kenapa? Cukup jelas Pak, ya. Oke, mari kita ke yang kedua. Jelaskan perbedaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran. Ini juga saya kira sudah masuk yang tadi ya. Alokasi waktu, ini sudah sesuai, ini tidak apa-apa ya. Kita ke poin yang ketiga, silakan Pak Andreas. Oke, jelaskan manfaat dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Saya kira untuk manfaat masing-masing itu sesuai ya dengan perspektif guru di satuan pendidikan masing-masing. Berikutnya, poin yang keempat, perbedaan pembelajaran berbasis proyek. Oke, ini juga sebenarnya relevan atau sesuai dengan jawaban yang ada di poin pertama tadi. Ya, yang membedakan keduanya itu apa? Ya, pada kurikulum 2013, kemudian juga dengan kurikulum merdeka yang ada sekarang. Begitu ya Pak Andreas, terima kasih banyak Bu Betty dan juga Pak Mulyono tadi. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu Guru untuk Pak Andreas. Pak Andreas, ada yang ingin disampaikan Bapak? Cukup? Not yet, sir. Not yet. Everything's okay. Okay, but you got one thing to do. With this one, you have to make the illustration. Hello, Mr. Andreas? Okay, it seems like you are busy with something over there. Your student, or what is it? Yes, sir. Yeah, you have one thing to do left. One thing to do here. You have to make an illustration. Yeah, of the. Okay, got it. I will do it as fast as possible. Okay, thank you. And I hope you're going to upload it on this one. Yeah. Yeah. Thank you, sir, for the reminder. Yeah. Next one, selanjutnya tadi ada Ibu siapa tadi ya? Ibu Afia kalau tidak salah ya. Ibu Afiatus kalau tidak salah. Silakan Ibu Afiatus. Oh ya, baik Pak. Terima kasih, bentar saya share dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu guru semuanya? Sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja saya LK1 yang kemarin sudah saya kerjakan. Yang pertama yaitu jelaskan latar belakang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut saya, latar belakangnya yaitu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun kompetensi untuk membentuk karakteristik peserta didiknya agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi pengetahuan saja yang unggul, melainkan penguatan karakter juga tetap diutamakan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar dari alam lingkungan sekitarnya. Pembelajaran ini tidak hanya berupa teori saja, namun terdapat pula prakteknya atau proyek yang diambil dari permasalahan atau isu-isu yang terupdate di lingkungan sekitarnya untuk mengenali, memahami, dan mendalami permasalahan atau isu tersebut. Kemudian dari isu-isu tersebut diberikan solusi dan inovasi untuk mencegah terjadinya isu tersebut. Inovasinya itu bisa kayak menanggulangi gitu.
Oleh karena itu, peserta didik diharapkan memiliki pengalaman berupa proses penyelesaian permasalahan serta inovasi-inovasi yang berkaitan dengan topik yang sedang diselesaikan. Yang nomor 2, sebentar. Yang kedua yaitu jelaskan perbedaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek adalah unit pembelajaran terintegrasi dengan pembelajaran tematik. Unit pembelajaran terintegrasi merupakan pengetahuan dan keterampilan atau kompetensi yang dalam proyek terdiri dari lintas disiplin ilmu terpadu dan melebur, tidak dipisahkan lagi mana yang merupakan bagian dari mapel-mapel. Artinya, dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan peleburan ya, hasil peleburan dari berbagai mata pelajaran yang dikemas menjadi satu keterampilan proyek yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan mata pelajarannya. Jadi, dalam waktu pelaksanaan pembelajarannya juga dilebur jadi satu, tidak sesuai dengan ini waktu pembelajaran mata pelajaran A, B, atau C. Jadi itu udah disatukan dari segi waktu pelaksanaannya. Terus kemudian unit pembelajaran tematiknya merupakan mata pelajaran yang dirangkai dan dipadukan dalam satu tema. Namun dapat diuraikan tiap mata pelajaran. Artinya kalau misalnya dalam pembelajaran tematik itu terdapat satu tema, tapi tema itu juga berlaku untuk mata pelajaran lain. Misalnya kayak matematika, kita ambil kayak tema keluargaku ataupun tema yang lainnya. Berarti di pembelajaran kayak matematika, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya itu temanya sama, tapi tetap dibedakan berdasarkan mata pelajarannya. Nah, untuk manfaat proyek penguatan ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu manfaatnya untuk satuan pendidikan. Yang pertama, menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi masyarakat. Yang kedua, menjadikan sekolah sebagai suatu organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas sekitarnya. Sedangkan manfaat proyek penguatan profil pelajar Pancasila bagi pendidik atau guru yaitu memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran proyek dengan tujuan akhir yang jelas. Yang ketiga, yaitu mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pelajaran. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan perbedaan pembelajaran berbasis proyek pada K13 dibandingkan dengan pembelajaran berbasis proyek pada kurikulum Merdeka. Untuk yang kurikulum 2013, pembelajaran berbasis proyek itu merupakan suatu model pembelajaran yang inovatif dan lebih menekankan pada pembelajaran kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Fokus pembelajarannya pada model pembelajaran ini melibatkan peserta didik dalam investigasi pemecahan masalah dan kegiatan tugas-tugas bermakna lainnya. Jadi kalau ini misalnya kita ambil satu contoh tapi itu dilaksanakan pada mata pelajaran itu dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka serta menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar dengan cara berpikir kritis. Jadi ini lebih menekankan pada berpikir kritis dan keterampilan dalam memecahkan permasalahan. Nah, ini waktunya itu biasanya ditentukan, tidak fleksibel dan waktunya itu biasanya itu sesuai dengan target yang diberikan oleh guru pada suatu mata pelajaran. Terus sedangkan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, model pembelajaran PBL ini lebih ke project based learning, merupakan model pembelajaran yang sangat disarankan karena project ini akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk melakukan kegiatan mulai dari eksplorasi, observasi, interpretasi, hingga penilaian dalam tujuan memperoleh pengetahuan baru, keterampilan baru, hingga sikap sosial yang menjadi bekalnya di masa depan. Jadi ini lebih menekankan kepada kita mengeksplor, mengobservasi, interpretasi, dan waktu pelaksanaannya itu
disesuaikan dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam kurikulum Merdeka, alokasi waktu jam pelajaran sebanyak 20-30% dalam 1 tahunnya dilakukan untuk membuat proyek kelompok dalam kaitannya untuk mencari solusi permasalahan dalam lingkungan sosial siswa. Untuk yang tugas selanjutnya itu yang berkaitan sama ini, ilustrasi pembelajaran pada abad 21. Nah, ini ya, mohon maaf saya cuman ngambil gambar tentang critical thinking skill, communication, creativity, dan collaboration. Nah, ini ilustrasi saya itu tentang abad 21 merupakan salah satu bentuk perubahan pembelajaran dari yang berbasis manual menjadi pembelajaran yang berbasis digital. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, menjadikan terdapat perubahan dalam pelaksanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran abad 21 lebih menekankan pada berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkreativitas. Dan demikian menjadikan siswa itu lebih aktif dan lebih produktif dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, ini ada prinsip-prinsip yang digunakan pada pembelajaran abad 21 dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Jadi di sini siswa itu lebih aktif dalam pelaksanaan pembelajarannya. Jadi guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar, tapi menjadi belajar yang beraneka sumber. Jadi siswa itu belajarnya itu tidak berdasarkan yang disampaikan oleh guru, tapi mereka itu bisa mencari tahu, bisa mencari sendiri melalui berbagai media. Nah, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, selanjutnya pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Kemudian yang selanjutnya pembelajaran menekankan jawaban tunggal. Yang awalnya pembelajaran menekankan pada jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya itu multidimensi. Jadi ini berdasarkan kemampuan nalar. Dan selanjutnya yaitu dari pembelajaran verbalisme menuju ke keterampilan aplikatif. Yang ke-8 pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja pembelajaran yang menekankan prinsip bahwa siapa saja adalah guru. Jadi semuanya itu siswa itu dapat belajar pada siapa saja dan di mana saja kelasnya. Jadi kita tidak berpatokan bahwa siswa itu harus belajar di sekolah, tapi bisa belajar di mana aja. Nah, yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Afiatus. Ibu sudah melengkapi ya, saya kira dari LK kaitannya dengan P5, kemudian berikutnya juga sudah ada ilustrasi pembelajaran abad ke-21. Saya minta Pak Hashim silakan untuk menanggapi pengerjaan LK yang sudah dibuat oleh Ibu Siti Afiatus. Silakan Pak Hashim. Monitor Pak Hashim. Masih di mute Bapak, mohon izin. Oke ya. Ya, saya tanggapi beberapa hal berkenaan dengan tadi tematik itu Pak ya, bahwa tematik itu coba Pak Bu Siti Afiatin ke atas coba sebentar. Bu Afiatin untuk halo Bu Afiatin berkenaan dengan tematik itu saya kira Bu Afiatunya ini Pak lagi sinyalnya lagi keluar dulu sebentar Pak sinyalnya. Ya oke Bentar, baik. Ya. Baik berkenaan dengan tematik saya kira parsial kan dalam arti kalau dalam kurikulum Merdeka ini kan terintegrasi itu di situ. Kelihatannya dalam bahasan itu masih bersama terintegrasi juga. Harusnya kan tematik itu bahwa berkenaan dengan materi itu adalah parsial gitu ya. Nah, ini yang saya koreksi dari jawaban itu.
Bisa Kemudian ini sebentar dulu, mohon izin Pak Hasim bisa digeser ke atas dulu ke LK yang pertama dulu Bu Siti agar bisa dikomentari. Oke. Oke, ya, selesai. terus atas lagi. Ya, oke. Nah, ini Pak udah paling atas Pak. Oh, yang bawah. Itu saya kira tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan perbedaan tematik ini ya. Jadi kalau unit tematik itu merupakan mata pelajaran yang dirangkai dan dipadukan dalam satu tema. Namun dapat diuraikan tiap mata pelajaran. Jadi kalau menurut saya secara tematik itu bisa juga di luar tema dalam arti mata pelajaran masing-masing. Kalau di sini kan contohnya misal tema keluarga untuk semua mata pelajaran. Artinya dalam mata pelajaran matematika juga ada tema keluarga. Nah, dalam ini kan masih berintegrasi juga. Halo. Ya. Halo. Ya, ini berkenaan dengan tematik ini ya, kalau mungkin. Kemudian hal yang lain, coba ke atas lagi Bu Siti. Pelan-pelan aja, Kak, maksudnya ke atas. Tarik ke atas. Untuk manfaat saya kira masih ini, kemudian juga berkenaan yang lain. Ini udah Cukup. ini Pak udah paling atas. Maksud saya tarik ke Oh, nomor selanjutnya ya, nomor selanjutnya ya. Ya. Ke bawah Pak berarti. Ya, Ke atas. Oke. Ya, ini. Ya, untuk manfaat proyek penguatannya cukup saya kira berkenaan dengan adanya hal-hal lingkungan juga ada di situ ya. Kemudian juga berkenaan dengan perbedaan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka ini ya memang betul student sentris secara umum. Cukup saya kira Pak. Terima kasih Pak Sofyan. Oke, Pak Hasim tidak ingin mengomentari ilustrasi pembelajaran abad 21 yang sudah dibuat oleh Bu. Iya. Kok bisa? Coba ke bawah tuh. Sebentar Pak. Sebentar terakhir ya. Oke. Ya, ini sebagian saya kira cukup ya. Ya memang berkenaan dengan ini menurut saya bisa ditambahkan berkenaan dengan kolaborasinya, kemudian juga berkenaan dengan ditambah dengan keintegrasian dalam kontekstualnya, ya harus bahwa materi-materi abad 21 memang harus kontekstual, ya. Kemudian juga berkenaan dengan sarana multimedia, ini juga harus perlu ditambahkan. Ya, saya kira itu Pak Sofyan. Oke, terima kasih banyak komentarnya, responnya Pak Hasim ya. Oke, sekarang giliran saya, cukup satu saja ya yang memberikan komentar tadi. Mari kita mulai dari poin pertama. Silakan Bu Siti. Mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Oke. Ya, Di poin yang pertama, nomor 1, jelaskan latar belakang. Di sini salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, ya, ini sudah sesuai ya dengan adanya proyek ini. Oke, tidak hanya berupa teori, namun terdapat pula prakteknya. Oke, dan harusnya ditambahkan juga di sini latar belakang kenapa proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Bu Siti, ya, silakan nanti ditambahkan waktu belajar yang dimiliki ya di proyek itu masih sangat terbatas ya, sehingga diperlukan memang alokasi waktu yang lebih banyak lagi untuk pengerjaan pembelajaran yang berbasis proyek, khususnya P5. Begitu ya, Bu Siti. Kemudian di poin yang kedua, ya saya Pak. Ya, yang kedua, mohon izin, silakan. Ini untuk yang pelajaran terintegrasi. Oke, ini yang diminta itu adalah perbedaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini proses ya, proses proyek dengan yang tematik ya. Kalau ini terintegrasi, saya kira sudah sesuai yang mengintegrasikan ragam ini ya.
Kemudian untuk yang tematiknya yang paling populer itu kalau tematik itu di tingkat sekolah dasar ya, Bapak Ibu ya. Yang paling populer biasanya ada yang dinamakan dengan apa? Jaringan. Jaringan apa Bapak Ibu? Ada jaringan tema. Waduh, ini tidak pernah ini berarti ada yang dinamakan dengan jaringan tema kalau untuk di tingkat. Yang ngajar SD Pak, mohon maaf Pak. Oke, silakan lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga, di poin yang ketiga manfaatnya saya kira ini ya relatif masing-masing sama lah ya untuk masing-masing guru dan sekolah. Kemudian yang keempat perbedaannya, oke, kontekstual gitu kompleks. Kemudian untuk yang ini project based learning, oke, pemilihan ininya. Kalau misalnya ingin menjelaskan perbedaan model pembelajaran yang ada pada kurikulum 2013 itu modelnya apa? Karena di kurikulum Merdeka di sini yang disebutkan oleh Bu Siti itu kecenderungannya itu adalah pada project based learning, kemudian ada problem based learning, ada case study, ada case method. Ya, itu yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Sementara untuk yang pembelajaran berbasis project, khususnya implementasi kurikulum 2013, modelnya di sini masih secara normatif saja disebutkan ya. Jadi model pembelajaran yang inovatif, kemudian dan lain sebagainya. Jadi masih belum menjelaskan, oke ini model-model pembelajaran yang ada di 2013, listnya seperti ini. Begitu ya, Bu Siti? Oke, Bu? Dan mari kita lihat yang kedua. Kita lihat langsung untuk yang kedua ya. Untuk ilustrasi tentang pembelajaran abad ke-21, kemarin kita sudah membahas secara tuntas saya kira kaitannya dengan konsep pembelajaran abad ke-21. Apa sajakah hal-hal yang harus yang harus diperhatikan, dan ketika membuat ilustrasinya, saya sangat berharap Bapak dan Ibu guru akan memasukkan semua elemen ya yang harus ada di pembelajaran abad ke-21. Kalau di sini hanya porsi saja ya, hanya 4C-nya saja di sini yang terlihat. Ya. Jadi di sini masih belum terlihat ada higher order thinking skills-nya, HOTS-nya masih belum terlihat ya, Ibu Siti. Kemudian apa lagi? Literasinya masih belum ada, ya, literasi, numerasi dan lain sebagainya. Kemudian harus juga dimasukkan pengganti PPK-nya, penguatan pendidikan karakternya, kan kemarin kita ganti dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Begitu ya, Ibu Siti Apiatus ya. Jadi ketika memberikan ilustrasi, silahkan saja Bapak dan Ibu guru berkreasi sekreatif mungkin ilustrasi apa yang dipergunakan. Tapi kalau dari sini, ini merupakan penjelasan. Jadi bukan ilustrasi, oke. Ini pembelajaran abad ke-21. Begitu ya Ibu Siti Apiatus? Oke Ibu? Oke, jadi Ya, udah Pak. misalnya Ibu bisa membuat ilustrasinya sesuai dengan contoh yang sudah ada di dalam modul, tidak apa-apa. Karena contoh yang ada di dalam modul itu poin-poin saja ya, berupa gambar misalnya, dan tidak perlu ada penjelasan panjang lebar. Yang menjelaskan panjang lebar adalah Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya Ibu Siti Apiatus. Oke Ibu? Ya Pak. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk Pak Hashim dan Ibu Siti Apiatus, Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih sudah share pengerjaan LK-nya. Berikutnya ada Ibu atau Bapak-bapak ya, biar selang-seling. Berikutnya ada Pak siapa? Pak Wahyu atau Pak siapa tadi? Siapa tadi yang dipilih? Bu Heni tadi memilih siapa Ibu? Bu Heni lagi piket Pak. Iya, tadi beliau memilih Ibu siapa? Bapak siapa? Tadi yang dipilih Pak siapa tadi ya? Bukan Pak Faisal yang dipilih tadi ya? Bukan ya? Pak Andreas tadi masih ingat yang dipilih siapa? Pak Andreas, hello?
Pak, halo Pak. Ya, tadi ada 4 orang. Selain Ibu Siti, ada Bu Heni, satunya lagi Pak siapa? Oh, tadi saya nunjuknya Bu Heni, Pak. Oke, Bu Heni. Pak siapa tadi ya yang saat situ ya? Pak siapa? Fauzi. Pak siapa Bu Sutini? Di sini dan nulis tadi di chat itu. Ada nama Pak Fauzi tadi. Suara Ibu tidak terdengar, Ibu. Mohon izin. Oke, karena tidak mau mengaku. Saya ya panggil Pak, sebentar Pak. orangnya ada di sekitaran Ibu berarti ya? Atau kalau boleh saya Pak sampaikan. Kalau nggak ada yang ngaku. Oke, kalau nggak ada yang ngaku, Bapak. Oh iya, silakan kalau gitu sudah tidak usah dipanggil saja Bu Sutini dan habis ini kita akan keluarkan yang bersangkutan. Silakan Pak Mulyono. Silakan. Tasya kita ulangan ya? Iya, hari ini ulangan kasih tahu teman-teman ya. Oke. Dan peringatan pertama untuk yang tidak mengaktifkan kamera segera diaktifkan. Peringatan kedua, ketiga sudah tidak ada lagi. Jadi setelah ini ketika saya lihat ada yang tidak mengaktifkan kamera langsung akan saya keluarkan Bapak Ibu. Silakan Pak Mulyono. Terima kasih Pak. Ya, oke, baik. Ini saya coba tampilkan mudah-mudahan bisa ini ya lebih jelas saya pindahkan ke Canva. Jelas ya Bapak, Ibu? Jelas Pak, jelas. Ya, baik. Ini untuk lembar kerja yang saya buat, sebagian besar hampir sama tadi ya. Untuk jelaskan latar belakang dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu munculnya ini ya, pembelajaran yang berbasis proyek pelajaran Pancasila itu ini, supaya ya bisa tercapai ini, siswa yang memiliki karakter yang ada 6 dimensi itu, beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkepentingan global, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu latar belakangnya. Ya, ini tadi mungkin juga sudah disampaikan ya untuk pengadaan proyek pada kurikulum 13 itu pembelajaran berbasis proyek itu kalau kurikulum 13 kan belum menjadi kebiasaan, maka ada waktu khusus yang tadi juga sudah sampaikan Bapak, dan proyek penguatan profil Pancasila itu ini merupakan bagian yang terpisah dari intrakurikuler ya. Jadi waktunya itu ada pengurangan dari ini intrakurikuler. Jadi alokasi waktu untuk satu mata pelajaran itu terbagi menjadi 2, intra dan kokurikuler. Yang kokurikuler itu yang khusus untuk pembelajaran proyek ini yang tidak terintegrasi dengan mata pelajaran, tapi ininya acuannya adalah dari dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Ya, kemudian juga yang berkaitan dengan ini profil pelajar Pancasila, ya dari pembelajaran yang tematik, ya intinya ini kesimpulannya kalau untuk P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah pembelajaran yang terintegrasi, jadi bukan tematik, bukan ini dengan pelajaran itu lagi. Terus manfaatnya mungkin juga sudah banyak yang sama tadi ya untuk P5 ya. Jadi untuk mengantarkan para murid untuk ini ya menjadi pembelajar yang sepanjang masa itu ya, yang harapannya bisa memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan. Maka tema-temanya itu kan yang relevan dengan lingkungan ya, misalnya tentang perubahan iklim ya, kemudian juga yang berkaitan dengan kearifan lokal ya, seperti itu. Ya, terus untuk perbandingan antara yang K13 dengan kurikulum Merdeka ini pada alokasi waktu atau strukturnya juga. Kalau K13 itu kan per minggu ya jamnya, kalau yang kurikulum Merdeka itu kan dikunci dalam 1 tahun, sehingga dalam pelaksanaannya ada keleluasaan nanti apakah mau dibuat secara
reguler atau blok ya, atau bagaimana itu keleluasaan dari sekolah untuk membuat KOSP itu. Ya, kemudian juga dalam kurikulum Merdeka ya ini dipisahkan waktunya ya. Jadi kalau di tingkat SMA atau fase E itu kan E dan F ya, itu 30% sendiri itu untuk yang pemberian waktu untuk yang kokurikuler, sehingga lebih ini ya, lebih banyak waktu untuk yang berkaitan dengan kokurikuler itu. Kemudian untuk ilustrasi tadi yang terkait pembelajaran ini ya, abad 21 ya. Ini saya kira kalau pembelajaran abad 21 itu ya lebih yang bersifat ini bernuansa digital ya, kalaupun berkaitan dengan media yang media sosial yang berkaitan dengan digital, dan tadi juga disampaikan ya, berkaitan dengan 4C tadi ya, critical thinking dan kritis, kolaborasi, kreatif, seperti itu. Itu Bapak yang saya sampaikan ya. Mungkin kalau ada masukan ya buat saya, mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyono. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru. Pak Mulyono luar biasa ya. Dari pengerjaannya sudah niat sekali, sudah menggunakan ragam aplikasi, dan kita sudah mengeluarkan para peserta yang memang tidak ini ya, yang tidak saya lihat aktif kameranya. Begitu juga bagi Bapak dan Ibu guru semua, kalau misalnya hanya 10, 15, kita tetap dengan hanya itu saja ya. Kita sudah memberikan toleransi kemarin, untuk hari ini no more ya, jadi tidak ada lagi ya. Oke, tetap di-share Pak Mulyono, silakan, mohon izin Bapak untuk pengerjaan yang tadi. Kemudian saya akan meminta Pak Kuncoro, silahkan untuk memberikan respon ya, tanggapan sesuai dengan yang dibuat ya oleh Pak Mulyono. Ini luar biasa, beliau sudah membuat langsung menggunakan Canva ya. Silakan Pak Kuncoro. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Mulyono luar biasa ya. Mungkin secara umum kalau saya perhatikan memang sudah sesuai Pak dengan apa yang disampaikan, ditambah lagi dengan dibuatnya dengan media yang menarik. Ini salah satu aplikasi dari pembelajaran berdiferensiasi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk membuat bagaimana presentasi yang menarik gitu. Jadi saya mungkin lebih melihatnya luar biasa yang dibuat. Mungkin kalau kita biasanya bikinnya pakai Word biasa, tapi luar biasa dengan buat Canva ini, jadi kita menjadi lebih menarik untuk melihatnya. Mungkin saya lebih mengomentari kepada medianya Pak ya, karena kalau buat kontennya saya rasa udah sesuai dengan apa yang ditanyakan. Mungkin itu aja, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kuncoro sudah memberikan responnya pada pengerjaan LK01. Jadi Pak Mulyono ini merupakan peserta yang belum diminta nanti untuk membuat bahan paparan konten kaitannya dengan implementasi pembelajaran abad ke-21, integrasinya dengan mata pelajaran yang akan kita lakukan biasanya pada pelatihan hari keempat besok ya, menggunakan ragam aplikasi. Tapi beliau di hari ketiga itu sudah ini ya, sudah menggunakan ini. Mari kita beri tepuk tangan ya Bapak dan Ibu guru semua. Oke. Jadi untuk lembar kerja 01-nya saya kira Pak Mulyono sudah sangat menguasai ya kaitannya dengan kenapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 itu muncul di sini ya. Oke, kemudian yang nomor 2 silakan bisa slide kedua Pak Mulyono, mohon izin. Oke, untuk yang slide kedua latar belakang, oke, ini saya kira sudah ini ya, sudah sangat sesuai dengan modul yang kita miliki. Berikutnya yang ketiga Pak, mohon izin. Oke, ini ini saya kira sudah sangat sesuai. Itu poinnya Bapak dan Ibu guru di sini. Mungkin yang belum disebutkan oleh Bapak Ibu guru lainnya ketika mengerjakan LK ini tadi ya, kita bisa lihat pembelajaran berbasis proyek yang mengacu pada capaian pembelajaran lebih bertujuan untuk mengembangkan kompetensi bukan karakter. Nah, itu poin utamanya juga ya. Kenapa selama ini fokus kita itu hanya pada kompetensinya saja, tapi pada karakternya itu masih minim. Begitu ya Pak Mulyono ya.
Oke, kemudian di poin yang ketiga, manfaatnya saya kira itu sudah ini ya, sudah sesuai. Kemudian yang keempat, mohon izin. Oke, perbedaan. Oke, untuk di perbedaan ini, oke, ini juga sudah sangat sesuai. Dan yang paling saya suka dari Pak Mulyono, ilustrasinya untuk pembelajaran abad ke-21, ya, simple, ya, hanya memperlihatkan foto di sini sedang ada proses pembelajaran secara virtual, maka ini sudah masuk dalam ilustrasi pembelajaran abad ke-21. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru, cukup jelas ya. Jadi pengerjaan untuk ilustrasinya hanya berupa menyematkan satu gambar ini saja dan itu sudah masuk ke dalam tugas untuk memberikan ilustrasi pembelajaran di abad ke-21. Begitu ya Bapak dan Ibu Guru semua, dan mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Mulyono ya. Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Mulyono. Pak Mulyono jangan-jangan salah satu guru yang aktif juga di guru penggerak atau kepala sekolah penggerak dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih. Berikutnya silakan satu lagi tadi Ibu Heni kalau tidak salah. Bu Heni tadi bagaimana Bu Sutini? Sudah tidak ada ya? Oke, biarkanlah kalau gitu. Saya kira sudah cukup. Pak, sebentar. Oh ya dah. Sudah. Saya kira sudah cukup ya. Tidak usah mengikuti pelatihan. Silakan diminta untuk paket saja ya. Untuk paket tiket apakah itu segala macam ya. Oke, Bapak dan Ibu guru semua. Saya kira sudah cukup ya, sudah cukup kita membahas pengerjaan LK 01, kemudian juga LK kaitannya dengan ini, kaitannya dengan pembelajaran abad ke-21. Harapannya sebenarnya pada LK di hari kedua kemarin itu paling tidak Bapak dan Ibu guru semua sudah memahami konsep kenapa profil pelajar Pancasila, kenapa P5 itu muncul, kemudian kaitannya dengan perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran itu seperti apa. Ya. Kemudian berikutnya, selain kaitannya dengan pemahaman konsep profil pelajar Pancasila, ya, ilustrasi pembelajaran abad ke-21 yang saya minta kemarin, itu tujuannya benar-benar agar Bapak dan Ibu guru sudah mampu untuk merubah paradigma kaitannya dengan proses pembelajaran. Yang dari sebelumnya pembelajaran itu lebih kepada pembelajaran yang student centered ya, yang teacher centered menjadi student centered. Kemudian berikutnya pembelajaran yang tadinya masih minim machine learning ya, pembelajaran yang basisnya itu mesin ya, pembelajaran yang minim pemanfaatan teknologi menjadi pembelajaran yang sudah mengintegrasikan perangkat teknologi, aplikasi-aplikasi di dalamnya ya. Itu yang diinginkan ya ketika Bapak dan Ibu guru ketika Bapak dan Ibu guru menuntaskan LK 01 kemarin. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan LK 01. Kemudian kita akan mulai pada topik berikutnya ya, pada topik berikutnya di sini tentang model-model ya, tentang model-model pembelajaran di abad ke-21. Berbicara tentang model-model pembelajaran di abad ke-21 itu ada banyak sekali Bapak dan Ibu guru semua. Ya, model pembelajaran abad ke-21 itu ada banyak sekali. Ya. Dan kita tidak akan membahas semuanya tentunya, nanti saya akan membahas beberapa saja, ya beberapa yang sudah saya masukkan di dalam PowerPoint. Akan tetapi sebelum saya masuk ke dalam PowerPoint nanti, saya ingin menjelaskan kaitannya dengan kenapa pembelajaran abad ke-21 itu merupakan titik balik upaya perubahan ya, upaya perubahan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu pendidikan kita di Indonesia. Ya, karena seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ini kita sudah seperti apa Bapak Ibu?
seperti setengah mesin. Benar atau tidak, Bapak Ibu? Ya, half of our lives ya itu tergantung pada mesin. Yang paling sederhana saja, ya, ketika kita lupa membawa handphone, ya, maka setengah dari diri kita itu seperti apa, Bapak Ibu? Seperti ada yang tertinggal. Ya, setengah dari diri kita seperti ada yang hilang. Ya, kenapa? Karena eksistensi kita itu banyak sekali yang kita letakkan, yang kita taruh di dalam perangkat handphone. Maka tidak salah apabila ada beberapa pakar, beberapa ilmuwan yang mengatakan, oke, lambat laun ya kita akan menjadi full robotic kind of teaching and learning. Ya, jadi bukan tidak mungkin in the near future ya, di masa yang akan datang 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita mungkin akan sangat jarang menemukan adanya pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan secara physical interactions. Ya, secara fisik. Semuanya sudah masuk pembelajarannya dengan menggunakan media-media yang sudah high-tech. Ya, sudah menggunakan machine learning, pembelajarannya berbasis mesin. Pembelajarannya berbasis virtual reality. Pembelajarannya sudah berbasis augmented reality. Guru-guru yang tidak meningkatkan pengetahuannya hanya bisa ceramah saja dalam proses pembelajaran, maka tentunya nanti akan tertinggal. Ya. Dan ketika tertinggal, maka akan terganti dengan mesin-mesin tersebut. Ya. Dan tentunya kita tidak akan mengharapkan hal tersebut terjadi. Ya, 5-10 tahun yang akan datang, kemampuan ya masing-masing guru ya tentunya nanti akan mulai untuk dipertanyakan, dibandingkan ya dengan pengetahuan kecerdasan buatan, misalnya artificial intelligence. Guru-guru yang hanya bisa menjelaskan dengan cara konvensional, kemudian enggan untuk berubah, enggan untuk terus melakukan updating diri, enggan untuk terus melakukan pengembangan diri, maka mau tidak mau nanti akan tereliminasi. Ya, tidak lagi diberi kepercayaan untuk menjadi sosok-sosok guru. Oleh karena itu kemarin ketika stimulan awal kita sudah sama-sama menyepakati bahwasanya perubahan itu mutlak terjadi. Kalau kita nyaman sekarang dengan cara yang seperti itu saja, enggan untuk melakukan perubahan, enggan untuk melakukan perbaikan, ya, maka akan konsisten menjadi sosok-sosok yang rugi. Ketika sudah rugi, tentunya nanti akan menjadi guru-guru yang apa, Pak Mulyono kemarin? Yang paling kita hindari, guru-guru yang celaka, ya, yang terus tidak mau berbenah, ya, tidak mau untuk bisa apa, tidak mau untuk meningkatkan kapasitas dirinya, skillnya, kaitannya dengan belajar mengajar, begitu. Sederhananya untuk pembelajaran abad ke-21 ya, kemarin kita sudah sama-sama membahas Bapak dan Ibu guru ada kaitannya dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Bagaimana kita akan berharap para peserta didik kita akan mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau gurunya saja malas, ya, gurunya saja tidak berpikir secara HOTS, secara Higher Order Thinking Skill. Ikut satu program, kemudian tidak punya satu tanggung jawab moral, ya, tidak ada apa ya, tidak punya rasa untuk menuntaskan amanat yang telah diberikan kepada mereka. Ya, bagaimana hal tersebut akan terjadi? Kan? Itu mengecewakan sekali, saya kira. Ya. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran abad ke-21 juga kemarin kita sudah membahas tentang 4C, ya. 4C, kemudian ada kaitannya dengan literasi. Literasi ini sangat penting tentunya. Ya, kenapa sangat penting Bapak dan Ibu guru? Karena dengan literasi, ya, maka kita tidak terus-menerus harus disuapi. Tidak terus-menerus harus apa? Tidak terus-menerus harus berharap, ya, berharap akan diberikan. Ya, harus ada kesadaran dalam diri kita
sehingga nanti kita akan berusaha untuk mencari pengetahuan tersebut, untuk memahami konsep tersebut, dan berikutnya menjadi sosok-sosok pembelajar sepanjang hayat. Ya, itu merupakan tujuan dari pembelajaran abad ke-21. Ya, kenapa saya mengatakan ini cukup lantang, Bapak dan Ibu guru semua? Karena dari awal saya sudah kemukakan kemarin, ada 17.000 guru-guru yang ada di Jakarta Selatan. Ya, 17.000 tersebut yang tercover untuk mengikuti pelatihan hanya sekitar 6.000. Ya, 6.000 guru tersebut kemudian mengikuti pelatihannya tidak secara maksimal, kemudian ada yang hanya setengah-setengah, itu kan kasihan. Harusnya kalau tidak mempunyai komitmen, tidak usah mengikuti pelatihan. Saya kira itu akan lebih bijak. Begitu ya Bapak Ibu, itu sudah mengambil sebenarnya jatah orang-orang, ya, belasan ribu lainnya, yang juga mereka punya sebenarnya hak untuk mengikuti pelatihan. Begitu ya Bapak dan Ibu guru semua, dan mohon izin saya akan share screen untuk model-model pembelajarannya. Sekali lagi berbicara tentang model pembelajaran abad ke-21, ada banyak sekali model-modelnya. Ya, dan kita tidak akan membahas semua model tersebut Bapak Ibu, saya akan membahas beberapa saja. Mohon izin untuk share screen. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum Pak, belum. Sudah. Oke, kita mulai dengan yang pertama, Bapak dan Ibu guru. Di sini kaitannya dengan model-model pembelajaran abad ke-21. Tadi masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah sudah menjelaskan tentang ragam, ya, ragam karakteristik, ragam ciri-ciri pembelajaran abad ke-21. Ciri-cirinya itu adanya pemanfaatan teknologi, kemudian ada student center, ya, kemudian ada contextual teaching and learning, ya, kemudian ada karakteristik-karakteristik lainnya sesuai dengan model-model pembelajaran di abad ke-21. Kita akan mulai dari model pembelajaran yang pertama, Bapak dan Ibu guru, di sini adalah project based learning, ya. Project based learning ini Bapak dan Ibu guru semua, kenapa kita masukkan sebagai salah satu model, ya, model pembelajaran abad ke-21? Karena kaitannya dengan proses pembelajaran yang ada di abad ke-21, kecenderungannya sekarang adalah pada pembelajaran yang berbasis proyek. Pembelajaran yang nantinya akan ada produk, akan ada luaran yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Project based learning, ya, masuk dalam kategori model pembelajaran abad ke-21 karena diharapkan kemampuan para peserta didik itu nanti sudah sampai pada level mampu untuk mengkreasikan, ya, proyek yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Oke, itu poin yang berikutnya. Kemudian project based learning juga merupakan salah satu model pembelajaran yang bisa masuk dalam kategori inovatif, ya, bisa masuk dalam kategori kreatif, ya, dan bisa masuk juga dalam kategori pembelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Project based learning ini merupakan salah satu model pembelajaran yang menyenangkan karena nanti para peserta didik ketika mereka sudah diberikan instruksi, sudah diberikan arahan, kemudian sudah diberikan cara untuk menuntaskan proyeknya, ketika mereka sudah menuntaskan proyek, sudah membuat suatu produk, sudah membuat suatu luaran, maka akan ada kebanggaan tersendiri bagi para peserta didik. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk melihat hasil karya mereka, hasil penuntasan proyek yang diberikan kepada mereka. Kemudian kaitannya dengan model pembelajaran abad ke-21 untuk yang project based learning,
Di sini penekanannya, ya, penekanannya adalah pada kemampuan peserta didik untuk mengimplementasikan apa saja Kak yang harus mereka tuntaskan dalam bentuk produk, dalam bentuk luaran. Ya, oleh karena itu, sebelum Bapak dan Ibu guru semua memberikan, ya, sebelum Bapak dan Ibu guru semua memberikan problem atau project based learning kepada para peserta didik, maka input yang diberikan itu harus sesuai dengan output, dengan luaran, dengan produk yang nantinya ingin dicapai oleh para peserta didik kita. Itu merupakan satu contoh, ya, satu contoh model pembelajaran abad ke-21 yang tentunya sangat relevan dengan kurikulum Merdeka. Ya, dengan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM. Karena di dalam IKM, di dalam KUMER itu sudah ada proyek, ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ini sudah paling relevan, sudah paling sesuai model pembelajaran ini diterapkan. Begitu, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian kita lanjutkan. Model yang kedua adalah contextual learning. Ya, model yang kedua ini Bapak dan Ibu semua, contextual learning. Saya minta tolong di mute dulu, Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak. Model yang kedua kaitannya dengan model pembelajaran abad ke-21 adalah contextual teaching and learning. Ya. Jadi bagaimana proses pembelajaran itu terjadi atau dilakukan secara kontekstual. Pembelajarannya sesuai dengan konteks real life, ya, konteks kehidupan yang dialami oleh para peserta didik. Mereka memahami, oke, mempelajari suatu konsep ini nanti akan relevan, akan sesuai dengan apa yang akan mereka jalani. Atau sesuai juga dengan habit mereka, sesuai juga dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Itu yang dimaksud dengan contextual teaching and learning. Di dalam pembelajaran kontekstual, ya, pemahaman-pemahaman, kemudian contoh-contoh yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kepada para peserta didik harus sesuai dengan bagaimana para peserta didik tersebut menghabiskan waktu mereka sehari-hari. Sesuai dengan gaya belajar mereka. Sesuai dengan apa yang mereka minat. Ya, sehingga untuk contextual teaching and learning ini juga beririsan, ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran yang memandang bahwasanya masing-masing peserta didik itu harus mempunyai cara berbeda, ya, dalam menghadapi mereka. Itu untuk contextual teaching and learning. Kemudian dalam contextual teaching and learning masuk ke dalam model pembelajaran abad ke-21 kaitannya dengan kekinian, kaitannya dengan sesuatu yang memang sedang happening sekarang. Ya, karena kontekstual di sini selalu beriringan dengan zamannya, dengan eranya. Ketika era menggunakan teknologi, maka akan menggunakan teknologi. Ketika eranya nanti misalnya menggunakan perangkat yang lebih canggih lagi, maka nanti akan menyesuaikan juga. Ya, itu untuk contextual teaching and learning, Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian untuk contoh yang ketiga di sini adalah model pembelajaran kaitannya dengan self-directed learning istilahnya. Untuk self-directed learning ini masuk ke dalam salah satu model pembelajaran di abad ke-21 yang menekankan, ya, pada proses pembelajaran yang memang muncul, ya, lahir, ya, dari keinginan, dari rasa ingin tahu yang dimiliki oleh para peserta didik, ya, tentang pengetahuan. Ya, mereka diberikan stimulan oleh Bapak dan Ibu guru, kemudian dari stimulan tersebut curiosity-nya atau rasa ingin tahu mereka itu meningkat. Ya, kemudian mereka berusaha untuk mencari tahu apa konsep, apa pengetahuan yang memang penting bagi mereka.
self-directed learning juga di sini merupakan model pembelajaran yang sangat relevan dengan model pembelajaran di abad ke-21. Kenapa? Karena di abad ke-21 ya, materi sudah berlimpah, referensi sudah berlimpah, ya, ragam sumber-sumber pengetahuan itu dapat kita peroleh dengan sangat mudah. Ya, maka model pembelajaran kaitannya dengan self-directed learning ini sangat relevan atau sangat sesuai dengan model pembelajaran di abad ke-21. Berikutnya discovery learning. Ya, ini juga merupakan pembelajaran yang tentunya sangat sangat menyenangkan, sangat menarik ya, karena mereka langsung mengalami pengetahuan tersebut. Ya, langsung menemukan apa yang ingin mereka ketahui, apa yang ingin mereka pahami. Sehingga ketika tahapan proses pencarian pengetahuan tersebut, proses pemahaman pengetahuan tersebut, mereka secara individu, secara berkelompok benar-benar berusaha untuk dapat memahami konsep yang harus mereka kuasai. Di dalam discovery learning, Bapak dan Ibu guru semua, ya, kemampuan Bapak dan Ibu guru dalam memberikan ragam kegiatan yang nantinya yang nantinya merangsang para peserta didik untuk dapat menemukan jawaban dari beragam pertanyaan, jawaban dari beragam fenomena, jawaban dari beragam permasalahan yang ada. Ya, ini untuk yang discovery learning. Kemudian berikutnya ini yang paling yang paling happening, yang sedang tren sekarang, ada case study atau ada juga yang menyebutnya sebagai case method ya, atau studi kasus ya. Model pembelajaran yang menitik beratkan sesuai dengan kasus-kasus, sesuai dengan kajian kasus-kasus yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, fenomena-fenomena yang memang mempunyai relevansi dengan materi ajar, dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak dan Ibu guru semua. Misalnya kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya studi kasus tentang penyalahgunaan bahasa Indonesia, kemudian adanya kesemrautan, misalnya penggunaan bahasa Indonesia, itu bisa dimasukkan sebagai salah satu model pembelajaran abad ke-21 yang bisa diimplementasikan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Case study ini manfaatnya itu akan sangat banyak ya Bapak dan Ibu guru. Manfaat case study diantaranya memberikan kesempatan ya kepada para peserta didik untuk sudah terbiasa dalam memberikan problem solving, misalnya dalam berusaha untuk mencari alternatif solusi, dalam memberikan pandangan mereka, perspektif mereka tentang suatu kasus atau dalam fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Itu untuk yang case study. Untuk yang problem based learning ini saya kira tidak akan kita bahas karena sudah sangat jelas. Itu merupakan slide terakhir dari contoh-contoh Bapak Ibu, contoh-contoh model pembelajaran yang basisnya itu pada pembelajaran abad ke-21. Dan sekali lagi, untuk model-model pembelajaran abad ke-21 itu ada banyak sekali. Ya, collaborative learning itu masuk. Ya, kemudian ada jenis-jenis pembelajaran lain itu juga bisa masuk ke dalam pembelajaran abad ke-21. Tadi saya sudah menjelaskan hanya beberapa contoh saja. Sampai sini sudah cukup jelas Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung ke materi berikutnya sesuai dengan yang ada di LMS kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mohon izin saya yang bertanya Pak. Silakan Ibu Betty. Bagaimana Ibu? Oke. PBL, contextual teaching learning, self-directed learning, discovery learning, case study, itu muaranya hampir sama ya Pak, lebih ke student center. Guru hanya pada dasarnya memberi stimulan. Seperti itu ya Pak? Oke, terima kasih banyak.
model-model pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya memang sudah berorientasi pada student center, dan untuk tujuannya itu nanti adalah pada output, luarannya, ada produk yang akan dihasilkan. Begitu ya, Ibu Betty? Cukup jelas, Ibu? Berarti kita lebih ke produknya saja nanti. Gimana sih? Goals-nya untuk siswa lebih kompeten di bidang yang dia minati. Seperti itu ya, Pak ya? Ya, benar. Terus saya lebih ke yang self-directed learning. Ini agak susah ya, Pak. Karena kan setiap sekolah itu nggak sama. Self-directed learning. Kita memompa semangat siswa untuk belajar. Seperti itu kan ya. Kita memberi sesuatu sehingga siswa termotivasi, terangkat, tertrigger, terpacu untuk kita belajar apa sih? Kan begitu ya, Pak ya? Ya, oke. Boleh kasih contoh gitu, Pak. Tadi kan kebanyakan tulisan-tulisan ya, Pak. Boleh kasih contoh gitu kali ya, Pak. Self-directed learning itu seperti apa? Karena saya lebih condong ke sini nih, self-directed learning. Bagaimana membuat siswa eager banget gitu untuk belajar gitu loh, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Betty. Contoh nyata dari self-directed learning ini kita sesuaikan dengan ini ya, dengan konsep kurikulum merdeka ya. Kita masuk dulu ke kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu Bu Betty ada yang dinamakan dengan asesmen diagnostik ya. Asesmen yang kita lakukan untuk mendiagnose ya, untuk melihat ini anak ya, peserta didik ini mereka kecenderungannya itu di apa. Ya. Kemudian bakat mereka itu apa? Ya, kemudian hal yang benar-benar mereka sukai itu apa? Ketika kita sudah paham, misalnya peserta didik yang A, ya, maka untuk mengarahkan ke self-directed learning, kita nanti tinggal menstimulan, ya, memberikan stimulan, rangsangan kaitannya dengan hal-hal yang mereka gemari tadi. Ketika kita sudah memberikan challenge, tantangan, ketika kita sudah memberikan ragam penguatan-penguatan sesuai dengan apa yang mereka sukai tadi, sesuai dengan minat mereka tadi, sesuai dengan bakat mereka tadi, maka si peserta didik ini tentunya nanti secara otomatis akan ada self-directed learning. Mereka akan terfokus pada proses pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan bakat mereka. Tugas Ibu dalam self-directed learning adalah membuat mereka percaya, mereka bisa lebih berkembang lagi, mereka bisa lebih meningkatkan lagi pemahaman mereka tentang hal-hal yang mereka kuasai tersebut, kaitannya dengan minat mereka, kaitannya dengan hal yang mereka sukai, dan lain sebagainya. Contoh nyatanya seperti itu, ya, Ibu Betty. Semoga menjawab, ya, Bu. Oke. Pak, anak saya itu kan sekelas ada 40, Pak. Bagaimana tuh, Pak, mendiferensiasikan 40 siswa itu, Pak? Oke, terima kasih banyak. Bagaimana mendiferensiasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk 40 anak, ya? Untuk 40 anak dalam kurikulum merdeka, ya, jadi Ibu Betty beserta Bapak dan Ibu guru semua di sini memang harus bekerja ekstra. Ya. Bekerja ekstranya dengan cara apa? Ya silahkan, tinggal dikelompokkan saja. Jadi dari 40 tersebut tidak mungkin berbeda semua. Akan ada misalnya para peserta didik yang mempunyai hobi yang sama, itu dikelompokkan. Mempunyai bakat yang sama, itu kemudian dikelompokkan. Dari hasil pengelompokan tersebut itulah maka nanti treatment yang akan diberikan oleh Bu Betty itu bisa berbeda-beda. Jadi jangan satu-satu ada 40 anak, ini harus ini. Silakan, itulah fungsinya ada asesmen diagnostik itu tadi. Jadi mengetahui, oke, absen 1 sampai absen 5, oke, ini rata-rata mereka visual misalnya. Oke, ini kinesik, ini dan lain sebagainya. Sehingga proses pembelajaran yang diberikan itu benar-benar mengakomodir keberagaman para peserta didik di kelas masing-masing. Kurang lebih begitu ya, Ibu Betty?
Halo Ibu. Oke, Siap, jangan terima kasih, diteruskan Bapak. lagi, jangan diteruskan lagi. Yang lain nanti nggak. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Betty. Berikutnya ada Pak Mulyono. Silakan Pak Ya, Mulyono. baik, terima kasih waktunya, Bapak. Untuk ini saya mau sharing dan tertarik dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak berkaitan dengan pembelajaran yang kontekstual, yang mengikuti perkembangan zaman atau yang kekinian. Namun dalam tataran pelaksanaannya ya, kami barangkali mungkin juga Bapak Ibu guru yang ada di sini ngalami ya, terkait dengan HP. HP ini kan sekarang saya kira ya kalau menurut pandangan saya ya itu kan suatu perangkat yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran anak-anak. Namun dari guru, Bapak Ibu orang tua itu bahkan menyarankan supaya HP itu ditaruh di locker, dikunci supaya anak-anak fokus seperti itu ya. Ini memang kalau kita mau nyaman memang seperti itu ya. Tapi kalau saya ya itu berpandangan ya kita harus mengoptimalkan, mengambil sisi baik dari HP itu terlepas ada negatifnya. Ya memang yang sering terjadi negatifnya Pak ya. Kadang pas pelajaran mungkin juga menanggapi dari mungkin di grup WA atau bahkan mungkin share hal-hal yang tidak baik. Lah ini mohon sarannya untuk ini ya. Kalau selama ini bahkan ada orang tua yang memberikan contoh sekolah sana itu tiap kan nggak seperti ini karena dengan HP itu yang barang sekecil itu kan bisa sampai kemana-mana ya, mungkin sampai ke Inggris sampai ke itu lah, itu mungkin yang harus kita optimalkan dan menjadi tantangan kita ya. Saya sangat tertarik dengan disampaikan oleh Pak Iwan Sahir itu ya, bahwa kita dalam kurikulum Merdeka itu harus nyaman dalam ketidaknyamanan ya. Saya kira relevansinya dengan ini ya. Mungkin mohon saran dari Pak Muhammad Sofyan atau Bapak Ibu kalau mau sharing di sini. Terima kasih Pak. Mungkin ini hal real yang kami alami dan ya sulit ya untuk istilahnya mengimplementasikan ini tadi yang pembelajaran yang tentunya yang kekinian ya. Kadang-kadang kita yang sudah generasi jadul itu merasa ya tidak nyaman dengan itu. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Mulyono, luar biasa. Ini sudah pada tataran praksisnya ya. Ketika para peserta didik menggunakan handphone, apakah hal tersebut itu akan diperbolehkan? Kemudian ada beberapa sekolah yang justru handphone itu boleh dibawa tapi kemudian hanya ditaruh di locker saja. Sebelum nanti saya akan memberikan jawaban, saya ingin mendengarkan ragam pandangan terlebih dahulu. Sekolah yang mengizinkan penggunaan handphone bagi para peserta didiknya ada Bapak Ibu? Ada Pak. Oke, Pak Andreas Junaidi. Oke, seperti apa Pak Andreas di sekolah Bapak? Coba. So basically Pak, kalau di Mentari sendiri kita justru handphone, laptop itu jadi hal yang benar-benar harus anak-anak itu harus punya dan harus pegang gitu Pak di setiap waktu. And I think kita harus mengubah mindset dulu sih Pak. Memang satu, kalau memang Bapak bilang kita harus kerja keras itu benar, tapi sebenarnya kan kurikulum Merdeka ini justru harusnya mempermudah kita sebagai guru. Jadi dengan adanya capaian belajar, materi yang lebih sedikit, kita tuh sebenarnya tidak dituntut untuk membuat anak kita itu sebisa mungkin mengkonsumsi materi sebanyak-banyaknya. Dan kalau nggak salah kemarin juga Pak Nadiem itu udah bilang sekarang proses masuk ke university juga akan dibuat sistem baru lagi. Jadi nggak akan nih pakai sistem lama yang tes tertulis dan segala macam. Berarti kan kita akan memiliki sesuatu yang baru di sini gitu Pak. Kalau di sekolah kami, anak-anak tuh wajar untuk bisa berkomunikasi atau maksudnya melakukan kegiatan yang memang belum ditempatkan di sesi itu mungkin gitu ya Pak. Misalnya contohnya kayak tadi dibilang dia saat ini lagi misalnya ngerjakan proyek bahasa Indonesia tapi tiba-tiba dia buka WhatsApp group gitu. Kita sebagai guru juga harus belajar untuk objektif melihat WhatsApp grupnya ini dalam rangka apa, dan memang berusaha mengajarkan sama anak itu untuk bisa bertanggung jawab sih yang paling pentingnya sih Pak. Kalau memang dia ber-WhatsApp grup Ria dengan temannya mungkin ya, yang mungkin nih saat itu juga ada proyek lain yang di pelajaran lain yang mereka juga harus kerjakan. Menurut saya itu sangat reliable gitu ya Pak, harus bisa diterima gitu, karena memang multitasking itu penting banget di kurikulum Merdeka. Dan itu juga kita sebagai guru perlu banget untuk bisa interdisipliner kan Pak, kayak kerjasama bareng gitu. Jadi nggak cuma berdiri kayak biologi berdiri sendiri, fisika berdiri. Kalau bila perlu kita bikin proyek bersama yang memang bisa dikerjakan bersama, sehingga anak-anak itu bisa menggunakan gadget dengan lebih leluasa, tapi di saat yang bersamaan kita juga mengajarkan sama mereka untuk bisa lebih bertanggung jawab. Karena kapan lagi gitu anak-anak kalau kita nggak
kayak kata tadi dibilang Pak Mulyono, sebenarnya bukan karena kita nggak mau belajar kadang-kadang, tapi lebih kayak ke anak-anak ini belum bertanggung jawab aja sih gitu sih Pak. Kalau dia udah lebih bertanggung jawab, I think it's not, bukan sesuatu yang kayak impossible untuk bisa kayak anak-anak di luar negeri sana yang datang ke sekolahnya aja cuman kayak di Finland sendiri datang ke sekolah cuma jam 8 sampai jam 12, itu pun kalau dia mau ketemu aja sama gurunya. Selebihnya dia benar-benar self-directed learning semua gitu, ngerjakan semua sendiri. Dan kita harus mulai dari hal-hal yang kayak gitu sih Pak, berusaha menerima bahwa ya kita nggak bisa tutup mata, teknologi ini perlu, kita ngelihat harus dari sisi positifnya terus gitu Pak, walaupun kita juga tetap harus combating, berusaha melihat dari bagaimana meminimalisir supaya anak-anak nggak ke sisi negatifnya juga gitu sih Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Sharingnya Pak Andreas Junaidi itu tadi dari yang pro menggunakan ya. Jadi sudah terbiasa para peserta didik di Mentari Intercultural School ya, kalau tidak salah ya, Pak Andreas. Berarti satu sekolah dengan Bu Laila ya, kalau tidak salah. Iya, Ya, ini Pak orangnya di samping. Bu Laila mau muncul mungkin. Oke. Dapat salam Bu Laila dari Pak Sofian. Oke. Berikutnya dari yang tidak memperbolehkan, siapa di sini Bapak Ibu? Yang strict. Oke, tidak boleh menggunakan handphone di sekolahnya siapa? Saya Pak. Oke, silakan Bu Fitri, bagaimana? Begini, kebetulan sih karena kondisi ya, sekolah saya itu bentuknya pondok pesantren Pak. Jadi peraturan dari pondoknya dan yayasan itu memang anak-anak tidak diperbolehkan membawa handphone dan gadget lainnya karena memang banyak mudorotnya lah gitu kan ya kalau dari pondok itu. Jadi kami juga di sini agak kesulitan dengan penerapan ini abad 21. Ya paling enggak kami ya seperti apa ya memfasilitasi seadanya ya, misalnya kayak komputer itu, dan itu pun kan harus ada gurunya yang mendampingi gitu. Dan memang yang terjadi juga ketika kami memfasilitasi anak-anak untuk searching segala macam di lab komputer tanpa ada dampingan guru, nah kemana-mana dia tuh ya yang dibuka itu yang sosial medianya lah itu. Padahal kan terus jadi efeknya ke kita lagi, ternyata oh ada yang bikin status, itu yang jadi ini lagi ya teguran juga buat kami pihak sekolah. Oh kok nih si anak ada yang bikin status ya gitu. Oh berarti mereka bisa akses nih kan gini-gini, nah itu lagi gitu. Jadi gitulah kendala yang dari sekolah saya dalami yang seperti itu. Mau sih pelan-pelan gitu ya, karena kan mereka jadi informasi dari gadget, internet segala macam itu yang mereka nggak dapat sama sekali, seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Fitri Yuliani. Sekolahnya itu bentuknya sekolah boarding school berarti ya, kayak pesantren itu ya? Iya betul. Oke. Dan tadi sudah ada dua pandangan ya. Pertama tadi sudah ada dari Pak Andreas, kemudian sudah ada juga dari Bu Fitri Yuliani. Kaitannya dengan penggunaan smartphone atau handphone ya, ketika proses pembelajaran itu bisa menjadi dua sisi mata uang ya, sekali lagi. Satu sisi dengan handphone ya, benar yang disampaikan oleh Pak Mulyono tadi, di detik yang sama, di menit yang sama, apa yang terjadi di Inggris, apa yang terjadi di Amerika, di belahan bumi lainnya sana, secara real time itu bisa kita ketahui juga di tempat kita berada ya. Kemudian kita ketika akan memberikan keputusan, akan membolehkan para peserta didik membawa handphone, menggunakan handphone dalam proses pembelajaran, itu harus bisa ini ya, harus bisa untuk memberikan nilai-nilai positifnya ya, nilai-nilai positif dari penggunaan smartphone itu tadi ya, Pak Mulyono beserta Bapak dan Ibu guru yang lain. Jadi penggunaan handphone tidak lagi menjadi ini ya, tidak lagi menjadi kegiatan hanya hiburan semata. Karena selama ini ya stereotip dari para peserta didik kita ya, ketika Bapak dan Ibu guru melihat siswa-siswinya memegang handphone, maka yang sedang dikerjakan itu adalah sedang TikTokan, sedang Instagraman, sedang main games dan lain sebagainya. Ya, jadi bagaimana cara kita agar smartphone, ya ponsel pintar yang dimiliki oleh mereka
itu perannya dikembangkan, ditingkatkan, ya, dikembangkan kemudian ditingkatkan. Maksudnya ini dalam hal apa? Dalam hal seperti yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi. Jadi kita memberikan tugas-tugas, kita memberikan konten pembelajaran, kita sesuaikan juga dengan apa yang mereka sukai tadi. Sekarang mereka sedang senang sekali, misalnya untuk rentang usia SMA, mereka sangat senang bermain games. Maka ketika mereka bermain games, misalnya melalui handphone mereka, bagaimana caranya agar Bapak dan Ibu guru bisa mengintegrasikan konsep bermain, ya, kemudian dalam permainan tersebut ada proses pembelajaran yang dilakukan. Ketika mereka mengakses sosial media, TikTok, Facebook, Instagram, ya Twitter dan lain sebagainya, bagaimana Bapak dan Ibu guru memanfaatkan sosial media tersebut dalam proses pembelajaran. Jadi kita menyesuaikan dengan apa sih yang sedang mereka gandrungi sekarang ketika menggunakan smartphone mereka. Dan kita mulai masuk ke sana, kita integrasikan konten-konten pembelajaran kita ke dalam aplikasi-aplikasi, ke dalam produk teknologi yang memang digunakan oleh para peserta didik kita. Idealnya seperti itu ya, Pak Mulyono beserta Bapak dan Ibu guru semua, akan tetapi memang sulit. Ketika kita misalnya mengajar di kelas, kemudian para peserta didik kita perbolehkan untuk menggunakan handphone, sementara kebergunaan handphone di kelas untuk proses pembelajaran tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan. Berbeda halnya kalau misalnya suatu sekolah, oke, boleh membawa handphone di kelas, kemudian ketika membawa handphone di kelas tersebut, handphonenya memang digunakan untuk belajar, untuk mencari ragam referensi misalnya, untuk mencari ragam stimulan misalnya, untuk mencari ragam studi kasus misalnya. Ya, jadi mereka membawa handphone ke kelas itu memang digunakan untuk proses pembelajaran. Kekhawatiran kita, Bapak dan Ibu guru semua, selama ini kita hanya bisanya melarang saja. Tidak usah, tidak boleh menggunakan handphone ketika di kelas, tidak boleh ini. Karena kita tidak berusaha untuk masuk ke mereka. Ya, jadi kita tidak berusaha untuk bisa untuk bisa masuk ke dalam kesenangan mereka. Ya, karena ketika para peserta didik ya sudah suka dengan TikTok saja misalnya ya, TikTok mereka bisa sejam, 2 jam itu tanpa terasa menghabiskan waktu hanya scroll segitu saja. Ya, jadi bagaimana caranya? Misalnya tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru itu misalnya membuat konten TikTok, tentunya konten edukasi. Kaitannya misalnya tentang konsep fisika, konsep kimia, kemudian pembelajaran bahasa Inggris misalnya untuk siapa? Untuk yang Pak Andreas dari Mentari tadi. Begitu ya, saya kira Pak Mulyono sekali lagi penggunaan smartphone atau HP yang dibawa oleh para peserta didik ke sekolah, kemudian ke ruang kelas itu tergantung dari bagaimana Bapak dan Ibu guru memanfaatkan ya perangkat yang dimiliki oleh para peserta didik. Ya, jadi satu sisi dengan ragam informasi yang tak terbendung, malah lebih banyak hal yang diketahui oleh para peserta didik ya, kaitannya dengan informasi-informasi terkini, fenomena-fenomena terkini ya, daripada para gurunya misalnya. Jangan sampai hal tersebut itu terjadi. Ketika gurunya frekuensinya ini sudah sampai Z, harapannya peserta didiknya juga sudah sampai Z. Sehingga satu frekuensi ketika diberikan proses pembelajaran, ketika nanti akan menjelaskan, ketika nanti akan berinteraksi dengan mereka itu bisa nyambung. Begitu ya Pak Mulyono, saya kira kurang lebih seperti itu untuk sharingnya. Ada lagi yang lain, satu lagi sebelum kita ke LK. Satu lagi Pak Faisal mungkin. Pak Faisal silakan. Pak Faisal saya minta untuk bisa memberikan pendapatnya Pak, silakan. Kaitannya dengan penggunaan handphone, HP. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mengenai terkait penggunaan HP kalau di sekolah ya, kalau di sekolah tentunya di sekolah sama di kelas beda ya. Kalau di sekolah kan
eh, bebas ya, dalam bahkan kalau di sekolah saya disediakan wifi juga ya untuk penggunaan HP ya. Kalau di kelas itu kan tergantung guru mata pelajarannya ya, dalam memberikan izin atau tidak ya. Yang jelas kalau di sekolah saya yang saya amati ya tergantung situasinya penggunaan HP ya. Kalau memang pada saat sedang mendengarkan materi pelajaran atau sedang tidak membutuhkan penggunaan HP karena ada sesuatu aktivitas yang perlu konsentrasi, ya tentunya HP harus disimpan dengan baik ya, tidak dipergunakan pada saat itu. Tapi kalau memang situasi pembelajarannya sedang membutuhkan informasi dari media sosial, dari Google dan lain-lain ya, tentunya sangat dianjurkan untuk penggunaan HP. Jadi tergantung situasi-situasi tertentu ya, kapan boleh digunakan, kapan juga tidak boleh digunakan ya, jadi fleksibel ya kalau di sekolah saya seperti itu untuk penggunaan HP. Ya itu aja gambaran yang saya alami di sekolah saya. Oke, terima kasih banyak sharingnya Pak Faisal. Mari kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu guru semua untuk Pak Faisal, Bu Putri, dan juga Pak Andreas Junaidi. Oke, karena sudah 9.38, sudah sangat ini, waktu kita mepet, langsung ke LK yang LK untuk hari yang ketiga, Bapak Ibu. Silakan share. Sebentar. Sambil menunggu, saya akan share kembali saya akan share kembali untuk link absensi di kolom video YouTube-nya. Sebentar, saya akan linknya. Oke, sambil menunggu saya share untuk yang LK-nya, silahkan Bapak Ibu untuk mengisi absensinya di kolom komentar di link yang sudah saya berikan di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu diklik langsung dan ini ya. Sudah diisi semua Bapak Ibu? Mudah-mudahan Sudah, Pak.
Oke, sebentar saya akan buka LK-nya, masih loading terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu, berikut ini merupakan LK02. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ini merupakan lembar kerja 02 ya. Di lembar kerja 02 ini silahkan Bapak dan Ibu guru nanti akan mengambil dari materi atau dari modul tentang prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti silahkan diberikan contohnya. Kemudian yang pertama, ini kaitannya dengan holistik itu seperti apa. Yang kedua, kaitannya dengan kontekstual itu apa. Yang ketiga, berpusat pada siswa itu seperti apa. Dan yang terakhir ada eksploratif, itu maksudnya seperti apa. Ya. Oke, Berikutnya untuk lembar kerja modul atau materi yang tadi, lembar kerja model pembelajaran. Ya, untuk lembar kerja model pembelajaran yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua adalah memberikan contoh, ya, memberikan contoh materi ajar, sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan memilih salah satu model pembelajaran yang sudah kita bahas. Ini ya Bapak dan Ibu guru semua, untuk lembar kerja 02 ada dua Bapak Ibu. Yang pertama di sini kaitannya dengan prinsip-prinsip Prof ini untuk yang P5, kemudian yang kedua adalah model pembelajaran. Contoh materi ajarnya itu apa sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, kemudian memilih salah satu model pembelajaran yang sudah kita bahas. Silakan memilih yang project kah, kontekstual kah, self-directed kah, ataupun problem based, itu terserah Bapak dan Ibu guru semua. Begitu ya Bapak Ibu, sudah cukup jelas untuk yang LK02-nya? Sudah? Jelas, Pak. Sudah. Oke, berikutnya saya akan share untuk ini ya, pengerjaan yang sudah mengumpulkan ya. Yang sudah mengumpulkan kurang lebih samalah dengan peserta yang sekarang, berarti saya akan share di sini. Oke, yang sudah mengumpulkan untuk yang LK hari pertama kemarin sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Ya, terlihat. Oke, untuk yang sudah mengumpulkan kemarin di sini ada 22 dari 35 peserta ya. Jadi lainnya berarti memang sudah kita anggap tidak mengikuti ya. Dan dari 22 peserta ini hari ini juga kita sudah mengeliminasi ada berapa orang ya? Karena tersisa 17 orang. Ya berarti ada 5 orang kembali yang kita eliminasi. Mudah-mudahan besok tidak akan ada eliminasi kembali. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang absensinya akan kita lihat. Absensinya alhamdulillah sudah ada 10 ya, 10. Dan absensi di hari ke-10 ini rata-rata baru mengisinya ya. Padahal saya sudah uploadkan dari 22 jam yang lalu. Begitu ya Bapak dan Ibu guru, mudah-mudahan nanti Pak Stevi selaku ketua kelas nanti akan membantu untuk mengingatkan bagi yang belum melakukan absensi. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu guru semua untuk hari ini, dan mohon maaf sekali lagi untuk hari ini